Dimulai dengan bismillah, kemudian dimulai dengan alhamdulillah. Dua-duanya itu diawali dengan ismi untuk memfaedahkan akan umum, tak tersimpan pada 3 nama, Allah, Ar-Rahman, dan Alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah. Kalau dikatakan segala, tentunya banyak. Segala puji banyak. Nah, berapa jumlahnya? Secara ringkas, secara ijmali, 4 dimaksud daripada wassalatu Allahumma salli. Jadi lafadznya qabariyah. Tapi makna yang dimurad insya'iyah. Lafaz yang itu la tusawwiduni. Ya, yang berlepas. Tentu sayyiduni. Yang tusayyidu man kaidah lafaz adalah hanya mungkin kalam Rasul harapkan gaji. Menyota harap gaji dengan kerja, maka ke upah kerja, gaji, pahala, payah jauh dibanding mengharapkan gaji ketika kau bekerja, bukan dengan sebab kerja. Nah, mengharapkan gaji ketika engkau bekerja dalam benak kainnya yang utamanya makhluk ketuhanan. Nah, ketuhanan makhluk. Jadi yang tergambar di dalam hati yang menghayal-hayal itu adalah makhluk. Ini kayaku sendiri. Ini yang bersatu dulu. Maka yang mana diri, ini tahu kemana semua. Kemudian dia mana diri, ada diri. Maksudlah Tuhan. Sebab turunnya alam tahu kemana. Nah, mau tak baru itu. Nah, itu bilang itu. Gimana kalau dibuat itu? Oh, gimana sih bukan ini kelon? Itu yang itu ya. Ada menaikkan data ini tidak pula. Nah, gimana sih? Si mohon apa naikkan mohon apa kalau kan? Kok bantu? Assalamualaikum warahmatullahi jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai membaca kitab Kifayatul Awam, karena permulaan untuk mendapatkan keberkatan baca juga satu umur Quran kepada Rasulullah, sahabat, keluarga dan seluruh para ulama, istimewa kepada pengarang Bapak
المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wa rasyadi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku mulai mempelajari akan kitab ini menyokutnya, atau aku mulai mengajari akan kitab ini pada guru, atau mulai akan mengarang kitab ini, menyusun kitab ini kalau untuk pengarangnya. Pertama-tama dimulai dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, karena menjunjung tinggi akan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, karena mengikuti akan susunan daripada Al-Quran, yang di dalam Al-Quran tak ada perintah untuk memulai dengan Bismillah. Tetapi susunan Al-Quran dimulainya dengan Bismillah. Maka memulai dengan Bismillah mengikuti akan susunan Al-Quran dan menjunjung tinggi akan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna dengan Bismillah, dengan menyebutkan sekalian nama-nama Allah, dengan menyebutkan sekalian nama-nama Allah, maka dimulai dengan kalimat ismi, memfaedahkan akan umum, artinya dengan sekalian akan nama-nama Allah. Adakah hamba itu tahu berapa jumlah nama Allah? Jawab, di dalam bab akidah wajib diyakini bahwa nama Allah itu amat sangat banyak. Berapa banyaknya tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kemudian yang diberitahu oleh Allah kepada kita sebagai hambanya lewat Rasulnya Muhammad hanya 99 nama. Padahal nama Allah bukan hanya itu. Kemudian memulai tiap perkara yang baik dengan sekalian nama Allah. Kalau secara rinci tidak mungkin, jangankan untuk disebutkan semuanya, diketahui semuanya pun tidak. Fakiban kami mulai dengan sekaliannya. Andai diartikan
dengan menyebutkan sekalian nama-nama Allah. Bukankah itu bohong? Jawab. Kalau dengan tafsiri bohong. Tapi kalau yang dimaksud adalah ijmali, maka tidak bohong. Seperti dikala kita berdoa, kita mulai alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu, melengkapi sekalian nikmatnya. Sanggupkah kita menghitung nikmat Allah? Ya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau tak sanggup diliputi akan nikmat Allah, jangan dihitung, dengan disifat, disuka, ditimbang dan lainnya. Kalau tak mampu, bagaimana melengkapi pujian itu sekalian nikmatnya? Nah, bukankah itu bohong? Jawab. Kalau yang dimaksud tafsiri, ya bohong. Tapi kalau yang dimaksud ijmali, tidak. Dan doa itu doa yang diajarkan oleh Rasul, maka pastilah tidak bohong. Nah, akan tetapi yang dimaksud adalah secara ijmali, bukan secara tafsiri. Nah, kemudian dengan menyebutkan nama, disebutkan akan nama, kadang dimaksud nama. Disebutkan akan nama, kadang dimaksud musamma. Nah, disebutkan akan nama, kadang dimaksud nama. Disebutkan akan nama, kadang dimaksud musamma, bukan nama. Seperti dikata orang, minta olehmu pada Allah. Itu Allah bukan yang dimaksud nama, tapi Allah itu yang dimaksud musamma. Artinya minta olehmu pada zat Tuhan kita, pada zat yang bersifat dengan ketuhanan. Nah, tapi kadang disebutkan nama, dimaksud nama, bukan musamma. Nah, disebutkan akan nama, dimaksud nama. Seperti bertabaruk dengan menyebutkan nama Allah. Nah, di sini pada bismillah boleh. Ismun itu yang dimaksud adalah nama. Nah, bahasa yang lainnya kan hanya bahasa Arab. Ada bahasa Indonesia. Ini budi gelender. Nyan budi kadulung, tapi nama. Disebutkan nama, dimaksud nama. Yang ulun kan budi, ucit ini. Ini orang, namanya Budi, maka Budi itu nama. Disebutkan nama, dimaksud nama. Tapi kadang disebut nama, dimaksud orangnya. Begah Budi itu. Ya, mungkin nanti, ya mungkin ulun. Ya, disebutkan nama, dimaksud musamma. Ya, di Quran. Lagian di dalam hadis, karena itu bahasa Arab, demikian juga kadang disebut nama, dimaksud nama, kadang disebut nama yang dimaksud musamma. Nah, di sini boleh yang dimaksud adalah nama dengan bertabaruk, mengambil barakah dengan nama-nama Allah.
menyebutkan nama-nama Allah. Boleh juga ismon yang dimaksud musamma, artinya dengan memohon bantuan pada Allah, isti'anah. Nah, boleh juga. Nah, maka idhafahnya, idhafah ismun kepada Allah itu, menurut tabuh makna dengan sekalian, maka idhafahnya itu istighraq afrad, yang memfaedakan semua nama-nama Allah, dengan menyebutkan sekalian nama-nama Allah. Allah itu nama bagi zat yang wajib wujud. Allah nama bagi zat yang wajib wujud. Wajib wujud untuk memperkenalkan akan zat, bukan kait bagi nama, bagi tasmiyah. Allah nama zat, wajib wujud sifat untuk memperkenalkan akan zat. Allah itu nama bagi zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil daripadanya segala sifat kekurangan. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, lagi Allah yang maha penyayang. Dua kalimat tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, asalnya daripada kata yang satu. Diambilnya daripada rahuma muqaddar. Karena rahuma tidak ada, yang ada rahimah. Tapi rahimah itu muta'addi, sementara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu lazim. Maka disebutkan di dalam kitab-kitab Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu daripada asalnya daripada rahumah muqaddar. Rumah infitilnya rahumah muqaddar. Asal makna daripada Rahman dan Rahim itu riqqatun fil qalbi. Riqqatun fil qalbi. Tasduru anhal ihsan, yasduru anhal ihsan. Riqqatun fil qalbi itu makna asalnya. Kalau makna itu dinisbahkan, dibangsakan kepada Allah, mustahil. Karena Allah bukan jisim. Tabu makna riqqatun fil qalbi, memberi makna bahwa Allah itu jisim, padahal mustahil Allah itu jisim. Allah bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah juga bukan jauhar. Maka makna riqqatun fil qalbi tidak sah. Menyohantah pada makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud adalah makna ghayah. Makna ghayah daripada Rahman dan Rahim itu ihsan dan tafaddul, karunia. Ihsan membuat keelokan,
terhadap hambanya. Tafadhol memberikan karunia kepada hambanya. Itu makna yang dimaksud pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu makna layak. Karena hansap makna asalnya. Nah, mai tanya liurung tayam. Nah, kalau demikian, bukankah kalimat Rahman dan Rahim itu kalimat yang memwahamkan makna salam? Jawab ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim kalimat yang memwahamkan akan makna salah, yaitu makna riqatun fil qalbi, yang tidak sah makna itu dibangsakan pada Allah. Ya, bukankah menggunakan lafaz yang mewahamkan makna salah kepada Allah itu haram? Jawab ya haram. Tapi kalau bukan lafaz yang warid, kalau bukan lafaz yang warid, haram menggunakan lafaz kepada Allah yang mewahamkan akan makna yang salah. Tapi kalau itu lafaz warid, kalaupun pada lafaz itu mewahamkan makna salah, tapi boleh menggunakan akan lafaz tersebut dan tidak dimaksudkan akan makna yang salah yang diwahamkan itu. Perbandingannya seperti nama Allah Syakur. Syakur mewahamkan akan manfaat yang datang kepada Allah daripada hamba. Padahal Allah tidak mengambil manfaat daripada hambanya. Tidak ada manfaat dari hamba yang kembali kepada Allah. Nah, kalimat syakur mewahamkan itu. Nah, tapi karena lafaz syakur warid daripada syarak, boleh digunakannya kalaupun mewahamkan makna salah. Akan tetapi setelah dipakai tidak dimaksud makna yang salah itu. Apa juga makna yang dimaksud pada syakur? Allah membalas akan kebaikan hamba melebihi daripada kebaikan yang dibuat oleh hamba. Satu dibuat, 70 dibalasnya. Satu dibuat, 700 dibalasnya. Nah, dilipat gandakan balasannya. Itulah makna syakurnya Allah itu. Nah, demikian juga contoh yang lain, lafaz sabur, yang itu salah satu daripada Asmaul Husna yang oleh lafaz as-sabur mewahamkan mudarat yang datang kepada Allah. Padahal tak ada sesuatu yang bisa memudaratkan Allah. Maka lafaz as-sabur mewahamkan makna salah. Tetapi karena warid boleh pakai. Setelah dipakai, makna salah yang diwahamkan itu tidak dimaksud. Wadar makna yang dimaksud pada as-sabur, Allah menangguhkan akan adab orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Nah, kembali lompat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna yang dimaksud adalah makna layak, yaitu ihsan dan tafadhul. Ihsan Allah pada Ar-Rahman itu umum, melengkapi akan orang yang beriman
dan melengkapi juga akan orang yang kafir, yang ihsannya Allah pada Ar-Rahman itu tertentu tempatnya itu di dunia. Kemudian ihsan Allah pada Ar-Rahim itu tertentu bagi orang yang beriman, tempatnya adalah di akhirat kelak. Maka dari sekira-kira makna Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Tapi dari sekira-kira lafaz Ar-Rahim yang lebih umum ketimbang Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman salah satu daripada nama Allah yang tidak boleh digunakan kepada yang lainnya kecuali ditambahkan menjadi Abdur Rahman atau lainnya. Tapi kalau Ar-Rahim ada digunakannya kepada Allah, ada juga dipakainya pada selain Allah. Maka dari sekira-kira lafaz lebih umum Ar-Rahim ketimbang Ar-Rahman. Dari sekira-kira makna lebih umum Ar-Rahman ketimbang Ar-Rahim. Nah, sudah. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Kalau dikatakan segala, tentunya banyak. Segala puji banyak. Nah, berapa jumlahnya? Secara ringkas, secara ijmali 4. 2 tadi, 2 bahru. Pujian Allah pada Allah tadi, pujian Allah pada makhluknya tadi juga. Pujian makhluk terhadap Allah baru. Pujian makhluk terhadap makhluk baru juga. 2 yang kadir, 2 yang baru. Keempat-empatnya itu bagi Allah. Apa makna bagi Allah? Kalau yang dimaksud bagi Allah adalah milik, maka tidak sah keempat-empatnya. Yang sah hanya 2, yaitu yang baru. Adapun yang kadim tidak sah dikatakan milik. Nah, karena yang sah dikatakan milik, yang sah takluk kudrah dan iradah kepadanya. Yang sah takluk kudrah dan iradah kepadanya adalah sekalian mungkinat, sekalian hadisat, sekalian makhluk. Nah, sekalian yang harus ditulis di dalam kitab-kitab tauhid. Kudrah dan iradah adalah ikut taksir. Takluknya tertentu kepada yang baru. Entah takluk pada yang wajib, entah takluk pada yang mustahil. Karena yang wajib tidak sah berubah, yang mustahil pun tak sah berubah. Yang sah berubah adalah yang baru. Kalau dikatakan bagi Allah itu maknanya milik, maka tertentu segala puji itu pujian yang baru. Tapi kalau dimaknakan bagi Allah itu istighfar, ikhtisas tertentu bagi Allah, hak bagi Allah, maka boleh keempat-empatnya. Ya, kemudian dipahami daripada alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah, bahwa segala keelokan, segala perkara-perkara yang elok, semua itu milik daripada Allah.
Nah, tidak ada milik bagi makhluk. Segala keelokan itu milik Allah. Baik keelokan itu ada pada makhluk. Segala kelebihan itu milik Allah. Kalaupun kelebihan ada pada makhluk, karena kelebihan yang ada pada makhluk bukan makhluk yang membuatnya, tapi Allah yang membuatnya pada makhluk. Nah, maka semuanya itu milik Allah. Kalau semua keelokan milik Allah, Allah lah yang berhak bertakabur. Allah lah yang berhak membanggakan dirinya. Adapun hamba tidak berhak membanggakan akan dirinya, karena kelebihan yang ada pada hamba bukanlah milik hamba. Kalaupun oleh Allah membangsakan itu pada hamba, menisbahkan yang elok kepada hamba, itu bukan dari sekira-kira milik, tapi dari sekira-kira pinjaman Allah yang diperpinjamkan kepada hamba. Ditulis di dalam kitab-kitab tasawuf, membangsakan keelokan atau keburukan kepada hamba itu semata-mata ujian Allah kepada hamba. Allah ingin menguji hambanya. Apakah hamba melihat yang sebenarnya atau tidak? Nah, dikala yang baik dibangsakan kepada hamba, apakah hamba melihat itu kepunyaannya? Ataukah dia melihat itu kepunyaan Allah, dibangsakan kepadanya sebagai ujian, dibangsakan kepadanya karena kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Demikian juga, andainya ada kejahatan, keburukan yang dibangsakan oleh Allah kepada hamba, itu ujian daripada Allah. Apakah hamba melihat itu punyanya, ataukah si hamba melihat itu adalah makhluk daripada Allah, dibangsakan kepadanya hanya semata-mata ujian dan semata-mata beradab dengan Allah. Tidak boleh membangsakan yang tak baik kepadanya, kalaupun yang tak baik itu dibuat olehnya. Nah, dimulai dengan bismillah, kemudian dimulai dengan alhamdulillah. Dua-duanya itu ibtidah. Bismillah dinamakan ibtidah hakiki, alhamdulillah dinamakan ibtidah idhafi. Kedua-duanya itu diperintahkan, dan kedua-duanya itu susunan Al-Quran. Maka memulai kita dengan bismillah dan dengan alhamdulillah. Pertama, karena mengikuti akan susunan Quran. Yang kedua, karena menjunjung tinggi akan perintah. Maka dari sekira-kira itu, memulainya itu imtisal, memulainya itu dengan bismillah dan dengan alhamdulillah, itu beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari sisi yang lain, nah, oleh pengarang memberitahu kepada kita bahwa kita tak berdaya, sehingga kita minta bantuan, mohon pertolongan daripada Allah dengan menyebutkan akan nama-namanya, agar pada menyusun kitab mayangkannya, pada mempelajari akan kitab, nah, kita dapatkan akan keberkatan padanya. Nah, dimohon bantuan kepada Allah, maka menyatakan bahwa diri hamba itu lemah. Andainya tidak lemah, sungguh tidak perlu kepada bantuan.
Ya, dimulai dengan bismillah dan dengan alhamdulillah, mengharap pada Allah. Dengan sebab memulai dengan dua perkara tersebut, Allah memberi keberkatan. Memberi keberkatan. Kemudian tak kalah dari sisi yang lain, bahwa dimulai dengan keduanya sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah yang oleh Allah telah memberi ingat akan kita. Nah, ingat untuk mempelajari, ingat untuk mengajari, ingat untuk menyusun atau yang lainnya. Ingat itu bukan ingat yang datang dengan sendirinya. Ingat itu bukan ingat karena datang daripada diri kita. Tapi ingat itu ingat yang dibuat ingat oleh Allah akan kita. Ya, maka ingat untuk mempelajari atau ingat untuk mengajari, ingat itu nikmat daripada Allah. Maka syukur di atas nikmatnya itu, maka kita menyebutkan akan nama-namanya dan menyanjung akannya di atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Al-Munfaridi bil ijad, yang Allah itu munfarid, tersendiri, terasing dengan menjadikan. Allah yang tertentu dengan menjadikan akan sesuatu daripada makhluk, infiran Allah dengan ijad. Maka hanya berfungsi. Allah pada menciptakan akan sesuatu, menjadikan akan sesuatu, melahirkan sesuatu dari tiada kepada ada. Allah tidak berfungsi dengan sesuatu yang lainnya. Maka dipaham daripada al-munfaridi bil ijadi bahwa tidak ada yang memberi bekas selain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada yang sanggup memberi bekas selain daripada Allah Ta'ala. Maka al-munfaridi bil ijadi menolak akan paham taba'i'in yang mereka berkeyakinan bahwa makhluk dengan sendirinya, dengan tabiatnya, dengan zatnya dapat membuat apa yang dikehendakinya. Nah, dan tertolak dengan kata al-munfaridi bil ijad paham kaum Qadariyah daripada kaum Mu'tazilah yang mereka berkeyakinan bahwa perbuatan ikhtiari makhluk sendiri yang membuatnya. Perbuatan ikhtiari, perbuatan yang disengaja yang bukan ikhtiari, makhluk sendiri yang membuatnya dengan kuwah yang diciptakan oleh Allah pada si makhluk tersebut. Paham itu salah. Kuwah ada pada makhluk, tapi dengan kuwah itu tidak sanggup membekaskan apa-apa, tidak sanggup menjadikan sesuatu, baik mendatangkan manfaat atau menolak akan mudarat. Tidak sanggup. Yang sanggup hanya Allah. Kuwah yang ada pada makhluk tidak memberi bekas apa-apa. Maka kedua paham itu tertolak dengan kata al-munfaridi bil ijadi. Paham taba'i'in itu sesat dan jadi kafir orang yang mengiktikadkan. Paham Qadariyah, paham Mu'tazilah, khilaf ulama. Pendapat yang kuat tidak kafir, akan tetapi maksiat. Orang yang mengiktikadkan kuwah yang diciptakan Allah pada makhluk sanggup memberi bekas. Nah, itu paham yang salah. Kemudian tertolak juga orang yang berkeyakinan
yang membuat sendiri Allah, tetapi wajib menyertai dengan sabab adat. Di sini disebutkan munfarid, tidak menyertai. Tidak menyertai dengan sebab adat. Orang yang mengiktikadkan menyertai itu, orang itu salah juga. Mereka mengiktikadkan yang menjadikan tertentu Allah, tetapi wajib menyertai dengan sabab adat. Contoh, yang membuatnya Allah, tapi kata mereka wajib menyertai dengan makan makanan. Yang membuat hangus Allah, tetapi wajib menyertai dengan bersentuhan api. Paham itu salah juga. Maka ketiga-tiganya itu salah. Yang benar tunggal Allah yang menjadikan. Makhluk dengan sendirinya tidak sanggup menjadikan. Nah, dan uang yang ada pada makhluk pun tak sanggup memberi bekas, serta tidak wajib menyertai dengan sebab adat pada Allah membekaskan akan sesuatu. Kalaupun sunatullah 99% selalu menyertai dengan sebab adat, tetapi bukan menyertai itu syarat. Walaupun 90% selalu bersama dengan sabab adat, tetapi itu bukan wajib, bukan syarat. Sunnatullah selalu disertakan antara sabab dan musabab. Padahal yang sebenarnya sabab Allah yang buat, musabab juga Allah yang membuatnya. Boleh dibuat sabab, tidak dibuat sabab. Boleh Allah berbuat musabab, hanya berbuat sabab. Boleh. Kalaupun sunatullah 30% selalu menyertai kedua-duanya, tapi bukan syarat. Nyambang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan bermula rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita, Nabi Muhammad. Dan bermula rahmat. Nah, salah itu isim masdar. Ya, daripada salah tidak disebutkan akan isim masdar, tidak disebutkan akan masdar karena mewahamkan akan adab yang bermaksud dibina rahmat dan adil. Ya, tapi masdar daripada salat yaitu tasbih, lafaz tasbih mewahamkan akan adab, maka hanya beribarat dengan masdar, tapi beribarat dengan isim masdar. Dalam Quran wa tasliyatu jahim, tasliyah masdar daripada salat, ujung jahim. Jahim itu neraka. Maka kata tasliyah mewahamkan akan adab, sementara makna yang dimaksudkan adil, maka bergantolah lafaz. Hanya disebut masdar, tapi disebutkan isim masdar. Nah, salah. Nah, salah itu lafaz istirah. Nah, istirah maknawi dan istirah lafzi. Istirah maknawi wadahnya satu, maknanya juga satu, tapi berbeda karena berbeda nisbahnya. Salah maknanya itu apapun itu dibangsakan kepada Allah dinamakan rahmatun. Apapun itu dibangsakan kepada malaikat dinamakan istighfarun. Apapun itu dibangsakan kepada yang lainnya dinamakan du'aun, yang maknanya satu, wabaknya juga satu, berbeda makna karena berbeda nisbah.
Nah, beda dengan istilah lafzi. Nah, wadahnya banyak, maknanya juga banyak. Di sini tidak, wadahnya satu, maknanya juga satu, berbeda. Karena berbeda nisbah. Maknanya apapun. Nisbah kepada Allah namanya rahmatun, nisbah kepada malaikat namanya istighfarun, nisbah kepada yang lainnya namanya du'aun. Nah, udah. Nah, kemudian wassalatu, dan bermula rahmat. Nah, makna yang dimaksud daripada wassalatu Allahumma salli. Jadi lafadznya khabariyah, tapi makna yang dimurad insya'iyah. Maka makna salatu Allahumma salli, makna salamu Allahumma sallim. Ya, wassalatu wassalamu maknanya Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, berikan olehmu akan rahmat dan berikan olehmu akan kesejahteraan ke atas penghulu kami Muhammad. Ya, makna yang dimurad adalah doa. Doa daripada kita sebagai umat mendoakan akan rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad. Ditanya oleh orang yang tanya, adakah bermanfaat doa tanya kepada Nabi Muhammad padahal dia adalah makhluk yang sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah? Ya, jawabnya manfaat. Karena diatur kesempurnaan yang telah diberikan, diaturnya kesempurnaan yang lebih dalam. Maka doa Neo ke laut dan salim yang kami doakan kepada Nabi bermanfaat kepada Nabi. Kan hanya bermanfaat ke Neo. Ya, mengucapkan salat dan salam kepada Nabi. Pertama oleh sebenarnya menjunjung tinggi perintah Allah. Allah bagi dalam Quran buat beribadat. Kemudian kita berdoa kepada Nabi sebagai tanda terima kasih kepadanya. Dia telah mengajarkan akan beliau ilmu syariat. Nah, kemudian doa saya kepada Nabi mengharapkan akan syafaatnya. Nah, syafaat. Nah, dimendoakan oleh kitanya kepada Nabi mengharapkan akan doa malaikat kepada doa. 3 tahun selawat Nabi, coba malaikat kita ditoga ke Nabi dari kita, ditoga dari malaikat kita. Mana manfaat kedua itu cukup jauh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah salat dan salam yang kita doakan bermanfaat kepada Nabi? Jawab bermanfaat. Bermanfaat kepada Nabi. Yang itu bukankah Nabi telah sempurna diberikan? Jawab, di atas kesempurnaan itu ada kesempurnaan yang lain di sisi Allah Taala. Maka Nabi itu mendapatkan ketinggian yang selalu bertambah-tambah. Maka kehidupannya itu tarakki. Dalam hidup dunia tarakki, setelah Nabi wafat juga tarakki. Nah, terus naik. Akan tetapi, kalaupun bermanfaat salat dan salam yang kita baca kepada Nabi, tidak boleh kita katakan bahwa Nabi itu mengambil manfaat daripada kita. Fakal hanya ada. Tidak patut orang yang berdoa kasar memberikan manfaat kepada Rasul dengan doanya. Hanya patut. Hanya ada.
Yang mana dibanding di saat kita berdoa pada Rasul, kasat kita menuntut akan manfaat buat diri kita daripada Rasul. Syafaat pada hari kiamat. Nyambat berdoa tanya kepada Rasul kasat untuk mendapatkan manfaat di atas diri kita daripada Allah Taala. Nyambat beta kata memberi manfaat kepada Rasul. Bahkan ada dengan Rasulullah. Kemudian ala sayyidina di atas pangkulet kalimat sayyidun yang dikatakan untuk Muhammad mengisyaratkan kepada banyak pengikutnya, karena sayyidun itu dari sada ya suhu soda, sada ya suhu soda, yang makna asalnya itu hijab. Jadi pengikut Muhammad amat sangat banyak. Di kala mereka berjalan di belakang Nabi, nampak dari jauh itu ngurumun hitam cukup jahit. Jadi kata Sayyidina yang terartikan pangkuledem memberitahu kepada banyak pengikutnya. Kata Maulana, Maulana, tak terjemah pangkuledem, tapi dua buah kata itu mengisyaratkan kepada makna yang berbeda. Kalaupun terjemahannya sama. Kata Sayyidun mengisyaratkan kepada banyak pengikutnya. Kata Maula mengisyaratkan kepada Muhammad sangat peduli kepada umatnya. Di dalam hadis disebutkan bahwa atau surga jumlahnya tertutup 20 dosa. 8 dosa itu umat Muhammad. 2 perle atau surga umat Muhammad. Seperle yang lain umat sekalian rasul-rasul. Maka sangat banyak umat Muhammad. Sangat banyak pengikutnya Muhammad. Nyambat. Naik kali ulun hajit ku saya Nabi wajib. Di Nabi ku buka doa saya. Ana sayyidu waladi Adam. La bakra. Lu pangkule Adam. Sayyidu waladi Adam. La bakra kamu buka ribut. Ke Nabi la bakra kamu ribut. Puan dia. Mana ada kaulah hadis la tusayyiduni fi shalah. Jangan kau persayapkan akan daku. Andai benar itu hadis dan andai hadis itu kuat, maknanya itu ada terhadap dirinya. Maknanya itu kembali kepada doa Nabi. Doa Nabi berucap untuk menghinakan dirinya, untuk menampakkan akan kehinaannya. Dari itu ada hadis itu kuat. Adapun kebudayaan budaya tidak ada untuk memuliakan. Lagi kali budaya kita tuh selalu urusan ternyata urusan yang hijau. Bagaimana dulu juga. Kita ambil kita yang aku mulia bre. Cuma di kalian berjalan urusannya. Kemudian dirayu itu orang tak tahu jago. Yang kita yang bre tak tahu. Betul tanda. Lapai salah. Warga tak pelajari lapai salah. Karena Sayyidun itu kalau ulama sada ya sudah. Mana NPA jiwa, NPL-nya wow. Warga tak gandakan. Kualan. Fa'ala wajib kita kembalikan kepada huruf asalnya.
Maka lafaz yang betul la tusawwiduni. Ya, yang betul lafaz. Tan tusayyiduni. Yang tusayyidu dengan kaidah lafaz adalah hanya mungkin kalam Rasul adalah. Ya, maka asal ulama. Nah, hadis itu lain. Ya, saya betul. Kemudian itu di andai kuat pakai pakai itu. Nah, dia bercari Nabi yang Nabi. Dia aku dia kan. Nah, apalagi Nabi pernah mengatakan ana sayyidu waladi adam. Don pakuleran adam. Nah, so Nabi mengatakan dirinya sayyidu. Nah, kemudian bunuh lafaz salah. Nah, hanya dipakai masdar, dipakai fi'il masdar karena waham. Masdar waham kan dulu. Karena dipakai lafaz masdar, dipakai fi'il masdar. Kemudian bakalan fi'il masdar. Karena bakalan adanya dipakai masdar kan hanya waham sih. Dari sallama yusallimu tasliman. Kedua taslim, nah mewahamkan, nah kelanjut hanya, nah mewahamkan kekurangan hanya sih. Nah tetap maknanya kesejahteraan. Bahkan disebutkan isim masdar, disebutkan di munasabah. Nah, disesuaikan dengan wasalah. Ya, karena aturan di dalam berbahasa kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Karena wasallallahu ini ikut tak pakai fi'il tadi, auto ya. Wa baraka wasallam. Ya, teman menyediko. Ya, tak pakai fi'il tadi. Nah, yang baru kuliah itu nyediko tak pakai fi'il amal. Wa barik wasallim. Tapi kadang-kadang dia balik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya, yang empat hai kesalahan adalah tapi menjadi oleh Arab itu pun bangai bahasa. Nah, cara berbahasa. Ya, itu makna adalah ada takun wa baraka wa salam yang mana yanti barik wa sallim. Ya, karena lafaz kabarnya maknanya tidak insya'iyah. Tetapi ya kata-kata hanya munasabah. Dia hanya balaghah saja, hanya bahasa saja. Nah, kemudian ala sayyidina diatur pakule bedanya otone. So bedanya kan. Pakule bedanya otone. Ya. Umat Muhammad baik yang beriman atau yang tak beriman, dua-duanya umat. Ya, dua-duanya umat. Umat yang hanya beriman, yang oleh Nabi umat itu berdakwah, umat Nabi ya. Umat yang beriman, yang menerima akan dakwah Nabi, umat Nabi juga. Maka na umat jawab, na umat dakwah. Dengan yang dimaksud di sini adalah apakah huruf kafir atau apa boleh bertanya yang dimaksud adalah orang beriman. Nah, dah yang maksud jauh yang lebih dekat adalah bertanya yang beriman. Nah, karena yang bermanfaat, yang dapat mengambil manfaat selawat dan salam ke atas Nabi adalah orang yang beriman. Andainya orang kafir, ada budak mencari laut yang roh jamak 60 meter bahan. Ada budak mencari laut yang bala 60 meter. Benar yang cok manfaat karena ini persoalan doa, yang manfaatnya untuk orang yang beriman. Maka di sini mudah-mudahan maknanya
kita orang yang beriman. Nah, Muhammad itu afdalil ibad, seafdal hamba, seafdal hamba Allah. Ya, tak Muhammad afdal mutlak. Tak banding dengan malaikat, Nabi Muhammad lebih afdal. Tak banding dengan sekalian rasul-rasul, Nabi Muhammad lebih afdal. Tak banding dengan aras, kursi, loh, kalam, Ka'bah dan lainnya, Muhammad lebih afdal. Mana Muhammad itu afdalul khalqi, seafdal makhluk, seafdal makhluk. Ya, Nabi Muhammad seafdal makhluk. Kan, teman hanya disebut makhluk di sini. Yang disebut ibadi, seafdal orang yang bersifat dengan abdul. Nah, kemudian seafdal makhluk yang bersifat makhluk itu dengan kemudian. Nah, sifat yang paling mulia pada seorang makhluk itu adalah sifat abdul. Ya, sifat abdul. Abdul itu nama daripada hubungan seorang manusia dengan Allah, hubungan makhluk dengan Tuhannya. Kemudian, maka dipilih kepada berhubungan dia dengan Allah, dikatakan akan dia itu abdul. Ya, maka orang-orang yang selalu berhubungan hatinya dengan Tuhannya, orang-orang yang selalu berhubungan hati dengan Tuhannya, Muhammad lebih utama daripada yang lain. Muhammad lebih afdal. Ya, maksudnya Muhammad lebih afdal ketimbang makhluk yang lain yang selalu berhubungan hatinya dengan Allah, dibanding dengan yang tak berhubungan. Muhammad jauh lebih afdal. Nyaman. Dan itanya liudung yang tanya. Ya, apakah Muhammad mendapatkan afdaliyah itu dengan sebab keutamaan akhlaknya, dengan sebab kesempurnaan perbuatannya, kesempurnaan akan ibadahnya? Jawaban, Muhammad mendapatkan karunia Allah jadi hamba yang terafdal itu semata-mata tafadhul daripada Allah, semata-mata karunia daripada Allah Ta'ala. Walau bersamanya itu ada kesempurnaan, sempurna amalnya, sempurna akhlaknya, sempurna akan ilmunya, tapi mendapatkan afdal itu bukan dengan sebabnya, tapi mendapatkan dengan karunia daripada Allah. Dikala Muhammad itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan itu. Ya, kan dengannya. Mana Nabi Muhammad kan tanya lebih lengkap. Ya, tanya lebih lengkap. Ya, kan mendapatkan keutamaan karena akhlak tanya yang baik. Kan mendapatkan kelebihan karena mood tanya yang baik. Tetapi mendapatkan kelebihan itu diberikan oleh Allah dikala kita berakhlak baik, dikala kita berbuat baik. Bukan kita dapatkan kelebihan dan keutamaan dengan sebab akhlak baik, dengan sebab perbuatan yang baik. Tapi Allah memberikan kelebihan keutamaan kepada kita dikala kita berakhlak baik dan dikala kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, dengan berakhlak baik. Ya, sebab bukan.
Nah, lagi tanya lagi surga. Beda ke surga Allah dengan amal. Tapi cara ke surga Allah ketika tanya beramal. Dikala kita sudah mematuhi perintahnya, meninggalkan segala larangannya, ketika itu kita minta surga daripada Allah dengan sebab karunia-Nya. Nah, nyaman mengharap surga, kan dengan sebab amal. Tapi mengharap surga dikala kita beramal. Ya, mengharap surga padahal kita tak beramal. Angan-angan dulu. Angan-angan. Ya, nyaman. Nah, kayu tak kerja. Kemudian tak harapkan gaji. Menyata harap gaji dengan kerja, maka ke upah kerja, gaji, pahala, payah syok film. Dibanding mengharapkan gaji ketika kau bekerja, bukan dengan sebab kerja. Nah, mengharapkan gaji ketika engkau bekerja, nah, bukan dengan kerja. Maka kerja engkau muka balanya bukan gaji. Kerja engkau muka balanya pahala daripada Allah. Engkau mengharap gaji ketika engkau bekerja, bukan dengan sebab kerja. Kerjamu mematuhi perintah Allah. Nah, kau mengharapkan gaji ketika kau bekerja, penyohan ada kerja tak mana itu? Kerja tak ada gaji panco. Kerja ada tak ada kau mengumpul gaji betul. Tapi bila kau harap dengan sebab kerja kau, maka gajimu itulah sebagai mukabalah kerjamu. Pahala baca. Yang kira-kira berdua. Nah, jadi yang merumput bahwa bekerja bukan untuk gaji, tapi bekerja mematuhi atas perintah. Tanya guru dituntut untuk mengajar. Tanya guru dituntut memberikan ilmu kepada orang. Nah, maka mengajar orang, mengajar murid-muridnya karena perintah. Ya, dikala kita mengajar, kita mengharap. Nah, kita mengharap. Nah, daripada Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, kita mengharap. Nah, pada tempat kerja kita diberikan kepada kita akan gaji karena sudah kita bekerja. Bukan gaji itu mukabalah bagi kerja. Tapi kita mengharap dikala kita sudah bekerja. Ya. Ada yang lagi butuh Allah yuk. Pada hamba yang dipakai. Ini beda hidup kita belajar. Nah, karena yang kedua memang madali. Awatnya hidup sesuatu lebih untuk dia. Mana macam juta yang dalam juta Tuhan bejo. Bajan dia cok, awatnya juta Tuhan. Nah, baru bejo. Nah, jadi walau jara uyung yang kunjung untuk dia, bujur jikalah lihatnya rezeki Allah indah. Karena yang mengumpul hati itu dia, Allah janji. Ini ada apa saja dia tahu. Kita yang banyak dapat saja ini. Jadi yang membuat hatinya buntu itu dia, dia sayang itu dia. Ya, Allah yang membuat. Ya, di Allah yang mengantarkan rezeki ke dia, bukan orang. Nah, maka apabila engkau belum melihat akan Allah yang memberikan kepadamu, masih kamu melihat orang, sepatutnya jangan kau terima. Yang mana itu lima tadi kan? Ya, jadi wujud dakalan Allah. Yang dia tahu, lagi pada dari itu al-munfaridi bil ijad. Ya, jadi tunggal Allah yang membuat asar. Tiap asar yang terjadi, bakdo dayo atau bago. Ya, mamandung asarnya tunggal Allah yang membuat. Hanaru ini, hanaru mahu. Dah, udah. Apa itu? Ya.
maupun ada yang lain. Ano, ta, nyo wate najak ya sudah, dari itu apapun kegiatan itu dalam pikiran lu, ditambah masalah. Ya tiba cara aku kata tambahan. Yang menggambar dalam benak saya, yang menggambarnya makhluk ketuhanan. Nah, ketuhanan makhluk. Jadi yang tergambar di dalam hati yang menghayal-hayal itu adalah makhluk. Nah, makhluk. Jadi Allah, nah, dia tergambar dalam hati. Allah tidak punya rupa, Allah tidak punya bentuk. Laisa kamitslihi syai'un. Yang menghayal-hayal itu adalah makhluk, nah, yang dibisikkan oleh setan, nah, ke dalam hati manusia. Maka bukannya oleh sahabat Rasulullah, apabila demikian datang di dalam hati, Fatimah ya Rasul, betul ya Rasul. Nah, sudah uwi, lelo, ecek, sudah analiur. Kemudian kita baca, nah, Qur'an Binas, nah, atau kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Yang berarti kalau semua ada masalah datang yang adanya dalam hati itu didatangkan oleh setan. Nah, pertanyaan lagi yang dalam hati. Nah, pertanyaan. Nah, yang pertanyaannya sebenarnya pertanyaan salah. Cuma karena ulun yang terima pertanyaannya ulun banget. Ini tidak ada jawaban. Masa ini tidak ada jawaban. Nah, pertanyaan salah. Nah, pertanyaan kalau betul itu kan tidak ada jawaban. Nah, ditanya, nah, oleh yang bertanya, udah Pak Tuhan, ini boleh jawaban. Yang boleh jawaban kalau pertanyaan itu pertanyaan Pak, barulah pertanyaan ditanyakan pada yang berdebat. Yang baru ditanya Pak, kata yang pajan sesuatu yang diikuti oleh mata. Baru kita yang pajan Allah hanya diikuti oleh mata. Allah hanya diikuti oleh tempat. Bagaimana kata yang empat? Bagaimana kata yang pajan? Pertanyaan salah pertanyaan tidak jawaban rumai. Bangai lunja. Kapan lagi yang padu rakaat? Padu rakaat layangannya. Maka kita padu, jawabannya tetap bilangan. Menyatakan jawaban, mana adalah karena jadinya padu. Menyapadu kita jawabannya bilangan. Kan salah pertanyaan. Padu rakaat, itu padu rakaat. Jadi dia padu katanya, punya padu rakaat dia. Yang padu. Nah, karena dia ada. Dia menghayal-hayal dalam hati itu barang yang dibisik oleh setan. Tuhan, laisa kamitslihi syai'un. Karenanya di Ibnu Taimiyah, orang yang berpikir dengan dhamer hu, apabila dikembalikan dhamer itu kepada surah yang dikhayalkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, maka orang itu kafir murtad. Orang yang berpikir dengan dhamer hu, itu dhamer bak sesuatu yang dikhayalkan, nah, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, maka orang itu jadi kafir. Karena Tuhan kalau jadi khayal.
Allah itu tidak diketahui. Hakikatnya tidak diketahui. Teman cabut tauhid kan itu satu Tuhan, kan satu orang tak. Makrifah Allah dengan khasah, kan dengan hak. Ta'rif Allah kan ta'rif Tuhan. Maka diperkenalkan Allah dengan diperkenalkan sifat. Sifat yang diperkenalkan bukan hakikat, khasah. Artinya sifat-sifat yang tertentu dengan Allah, yang dengannya berbeda antara Allah dan makhluk. Enak kan? Hakikat itu ada mendiruan semua. Hakikat itu ada mendiruan semua. Hakikat itu ada mendiruan semua. Nah, maka oleh Nabi bilang, nah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru billah. Pikir pada makhluk Allah, jangan kau pikir pada Allah. Artinya jangan kau pikir pada hakikatnya, hakikat sifatnya, hakikat al-Qur'annya. Karenanya tidak sampai jangkauan akal kepadanya. Mengetahui bahwa kita tidak mengetahui, itulah mengetahui. Tahu bahwa kamu tidak tahu, itulah tahu. Nah, ya jahil bila itu ada ya. Jahil bila ada. Tidak tahu itu ada. Nah, maka hendaklah kamu tahu bahwa kamu tidak akan tahu. Kita harus Tanya aku. Oh, pertanyaan adalah. Itu saja. Hai monyok dulu kanyong turun menjadi tak puno. Tak sudah yang belum yang salah pertanyaan. Nah, monyok yang tanyanya. Nah, dulu menjadi. Cuma monyok yang tanya menjadi itu boleh ya. Nah, jaga bijak pada diri. Ini gaya pada diri. Ini yang bersatu dulu. Maka ia pada diri. Jadi, ini tahu kemana semua. So, jadi, dia pada diri. Hai dan diri. Mampukah Tuhan. Lupa turunnya alam tahu kemana. Nah, maka itu dulu semua kemudian. Melakukan jalur semua yang bu. Habis. Anak tafsir. Enak kayak dulu. Tapi, karena yang tanya kayak begitu. Yang tanya berlari dahulu. Maka oleh Nabi Idris sana tafsir. Ya. Pertama berlari tafsir pertanyaan. Tanggung Tuhan kepada dunia alam baru. Dunia lagi dunia lalu komando lagi komando saya. Tapi dunia lalu komando lebih raya daripada dunia. Allah. Yang bilangnya adalah atau betul-betulnya berbeda umur dari satu orang pada orang langsung Allah. Maka yang dijauh oleh Nabi Idris yang lambung jarum no ayat itu bilang, ya perlu tafsir. Dan Abu mana lagi, begitu sudah ada takut dengan yang mustahil. Alah, dibanding mampu Allah berjaya berkuburnya, lebih ubud dari mudah. Berkuburnya tinggal ingin berdoa. Kabur. Atau beraya mengira beraya dunia banyak berapa niat Allah kanggo tapi dunia lagi dunia mengira lagi mengira mustahil. Cuma papan Nabi dijelaskan di Nabi itu yang sebenarnya apa yang dulu tak satu belum boleh dah habis dunia tapi penting ya yang tim on dia sebenarnya tak ada kuih yang dulu kuih yang sedon. Jika orang tu yang lebih, dia yang teh kurang. Ini yang teh kurang, nak kita tahu. Dah, pulau. Jadi ibarat dalam Tuhan nikmat yang paling kaya untuk kalian apa? Kalian gimana? Memang tak langsung atau gimana? Ya, tak ada zat Allah, tapi juga kalau anak Allah. Tak ada zat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Nah, dia tak ada. Nah,
hanya satu mau bagaimana kita betul bagi tidak saya usul. Nah, tidak akan diketahui akan hakikat Allah walau setelah dilihat nantinya oleh orang yang beriman di dalam surga. Kalau sekadar dengan mata leh di dalam surga, anda ketahui akibat hakikat. Nah, tak apa-apa karena lena kami sendiri sibuk. Anak lupa dengan sesuatu bagaimana doa. Anak lupa dengan sesuatu. Maka Allah anak dia yang nak dia. Apabila anak lupa, lupa sampaikan. Tak boleh tidak boleh. Tu lagi berkatakan itu kamu binatang. Yang anak pernah binatangnya hidup. Kemudian tahu dulu, aku tak mau dulu. Hidup dah kalau ada. Ibarat. Kau hidup. Kalau mulai kau hidup binatang. Ibarat. Anak tahu tak? Apa nak tahu tak? Anak tahu hidup. Ini anak tahu. Tapi menjadi anak tahu tak? Tuleh lagi menjadi laki dia ibu. Badan lagi badan dulu. Ini menyona lagi kalau orang nyana lagi. Apa tak? Tapi apa yang mulai? Nanti bala. Yang padahal nak betul nak kerja. Tapi karena anak contoh itu anak muda. Allah anak kerja. Allah anak betul. Allah anak bertempat. Dan bisa diikuti. Maka kalaupun kalian tidak yang kerja karena bawa anak kerja maka anak terkait. Hakikatnya anak terkait. Kalaupun kalian tidak apa lagi mama dan juga putra. Saya lebih gimana? Pokoknya mana sih hai kau gambar saya, mana Kenapa enggak di? Kenapa pakai mengandau? Kita enggak pokoknya mengandau. Gimana enggak ya? Ada enggak? Karena mangat yang sholat itu sama ini. Mangat yang tidak ada penangkat saja, kita itu enggak ada. Ya, kalau balik kita belum aku bau juga. Baru. Itu. Nah, itu. Lima tahun bisa teori. Oh kita sering kali ini kelon. Itu yang itu ya. Ada menaikkan atas ini tidak. Nah kita sih mohon mungkin naikkan mohon mungkin kalau kan. Oh kan kembali. Ada bahasa tidak apa. Yo kayak ini. Oh dikatakan dan dapatkan kelezatan pada melihatnya, tetapi hakikat tetap tidak diketahui. Hakikat tetap ada di sana. Nah, yang katakan kelezatan. Nah, model dulu di mana ada perubahan. Jadi kelezatan kali, cuma di mana ada perubahan, mana bahan. Jadi ada juga. Jadi ada yang ada banding, ya. Bahkan yang banding kadang nanti masalah juga. Lagi juga sakit tak turun dari semua. Kita sakit. Lagi kami duduk di naik nada semua. Kita sakit kami duduk nak nada. Nak nada apa kami? Kata semua kita sakit duduk di anak. Maka ujung itu kita sakit. Oh, pokoknya sakit kan. Jadi bahasa di lainnya maknanya bahasa kita sakit jasnya lainnya kita sakit kita lagi lupa satu tidur dong mesti dong jadi tu tak kenal itu dah dapatnya apa macam jadi ujung tu nak ke oh oh gitu tahu bila itu Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana warhamna warhamna ya Allah ya alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wila wa rahmana lil iman wal islam ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil iman wal islam wa nawwir qulubana bil ilmi wal hikam wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa nuril Qur'an. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ahsanina wa barik lana fi aqwalina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Yang bersyukur tidak hilang, lupa dengan apa